Perkenalkan, nama saya Putri Yulianti dengan nomor NIM 2008067, nomor absen 39. Halo, nama saya Diva Siti Ridania dengan nomor induk mahasiswa 2001477, absen 9. Hai, saya Dika Esa Putra dengan nomor induk mahasiswa 2006538. Hai, perkenalkan nama saya Yolanta Ija Masari dengan nomor NIM 2006565, nomor absen 30. Hakikat tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus dilakukan, dipecahkan, dan diselesaikan oleh setiap individu dalam tahap-tahap perkembangannya, agar individu tersebut menjadi bahagia. Apabila seseorang tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan dalam batas periode perkembangan dengan baik, orang tersebut akan merasa kurang bahagia dan mendapat kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas atau pola tingkah laku periode berikutnya. Tugas-tugas perkembangan tersebut, beberapa di antaranya muncul sebagai akibat kematangan fisik, yaitu 1. Sebagai petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada usia-usia tertentu. Yang kedua, memberikan motivasi kepada setiap individu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh kelompok sosial pada usia tertentu sepanjang kehidupannya. Dan yang ketiga, menunjukkan kepada setiap individu tentang apa yang mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan dari mereka jika nantinya akan memasuki tingkat perkembangan berikutnya. Permasalahan dalam tugas-tugas perkembangan. Berikut beberapa contoh permasalahan dalam tugas-tugas perkembangan peserta didik. Yang pertama, peserta didik yang sulit atau lama memahami suatu materi. Yang kedua, peserta didik yang kurang atau tidak pandai. Yang ketiga, peserta didik yang nakal. Yang keempat, peserta didik yang malu. Dan yang kelima, peserta didik yang kurang memiliki motivasi dalam belajar. Materi selanjutnya yaitu mengenai tugas perkembangan menurut Elizabeth B. Hurlock, yang dimana pada tahun 1981 Hurlock menyebutkan tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation, yang artinya setiap kelompok budaya itu mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan yang nantinya dapat memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Selanjutnya ada rumusan tugas perkembangan Hurlock. Yang pertama yaitu masa sebelum lahir atau 9 bulan. Di mana periode ini ialah saat dari pembuahan hingga kelahiran. Yang kedua yaitu masa bayi. Nah, periode ini ialah perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Nah, masa bayi ini biasanya masa yang sangat bergantung pada orang dewasa. Banyak kegiatan psikologis yang terjadi hanya sebagai permulaan seperti bahasa, pemikiran, simbolis, koordinasi sensomotorik, dan belajar sosial. Nah, yang ketiga yaitu masa anak-anak yang dimulai dari usia 2 sampai 6 tahun. Periode ini biasanya disebut periode prasekolah, karena semasa usia mereka dihabiskan untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Apabila memasuki bangku sekolah dasar, maka mereka mengakhiri masa awal anak-anaknya. Nah, yang keempat yaitu masa anak-anak akhir dimulai dari usia 6 hingga 12 tahun. Periode ini biasanya disebut dengan tahun-tahun sekolah dasar. Keterampilan-keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung telah mereka kuasai. Anak-anak secara formal dapat berhubungan dengan dunia yang lebih luas dan kebudayaan. Prestasi menjadi tema yang lebih sentral dari dunia anak dan pengendalian diri mulai meningkat. Yang kelima yaitu masa remaja yang diawali dari 15 sampai 21 tahun. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan yang drastis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik yang sesuai dengan usia mereka.
Nah, pada saat perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, seperti semakin logis, abstrak, dan idealis, dan semakin banyak juga menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Yang keenam yaitu masa dewasa awal yang diawali dari usia 21 hingga 40 tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan baik dan akrab, memulai keluarga, dan mulai mengasuh anak. Masa yang ketujuh yaitu masa dewasa madya yang diawali dari usia 40 sampai 60 tahun. Nah, masa ini adalah masa untuk memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi dan sosial, seperti membantu generasi berikutnya, menjadi individu yang berkompeten, dewasa dan mencapai, serta mempertahankan kepuasan dan karir. Nah, masa yang ke-8 yaitu masa usia lanjut yang diawali dari 60 tahun ke atas. Yang dimana masa ini ialah periode perkembangan yang bermula pada usia 60 tahun, 70 tahun, dan berakhir pada kematian. Masa ini adalah masa penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan, menatap, kembali kehidupannya, pensiun, dan penyesuaian diri dengan peran sosial baru. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Saya, Dika Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2006538 dan nomor absen 30 akan memaparkan pematerian selanjutnya. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama bahwasannya ada banyak para ahli yang menyatakan teorinya terkait tugas perkembangan. Namun, yang akan saya paparkan di sini adalah tugas perkembangan menurut Robert J. Hepighertz. Sebelumnya, apakah teman-teman di sini sudah mengetahui siapa sih sebenarnya Robert J. Hepighertz ini? Jadi teman-teman, Robert J. Hepighertz ini adalah seorang profesor pendidikan di Universitas Chicago sejak tahun 1941. Ada beberapa fakta menarik dan luar biasa nih yang dimiliki oleh Robert J. Hepighertz itu sendiri. Kira-kira apa aja sih? Yuk kita bahas mulai dari fakta yang pertama. Fakta yang pertama yaitu Hepighertz pernah menerima gelar BA dari Ohio Wesleyan dan gelar PhD dari Universitas Ohio. Kemudian fakta yang kedua, Hepighertz merupakan asisten profesor ilmu kimia dan asisten ilmu fisika. Dan fakta yang terakhir yaitu fakta yang ketiga adalah Hepighertz pernah meraih gelar sebagai profesor kehormatan pendidikan sains yang diperolehnya di Universitas Ohio. Nah, dari beberapa penghargaan serta profesi yang pernah ia jalani, di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya ternyata seorang Hepighertz ini adalah seorang ahli yang berasal atau menguasai bidang sains. Hal itu bisa kita buktikan dari beberapa penghargaan dan profesi yang dijalaninya. Sehingga di sini kita bisa mengenal lebih jauh atau lebih dekat bahwasanya Robert J. Hepighertz ini adalah seorang ahli bidang sains. Gimana teman-teman? Sudahkah sekarang kalian mengenal sosok Robert J. Hepighertz ini? Sudah ya, kita sudah selangkah lebih dekat gitu ya dengan sosok tokoh Robert J. Hepighertz. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pada tahun 1943, ternyata Robert J. Hepighertz berani memperkenalkan teorinya yang membahas tentang tugas-tugas perkembangan, yang mana di dalamnya meliputi keahlian, pengetahuan, fungsi, ataupun sikap yang biasanya diperoleh individu selama masa kehidupan tertentu. Kemudian, menurut teori ini juga ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat berkembang dengan benar. Kira-kira apa aja sih persyaratannya? Persyaratannya adalah yang pertama, kematangan fisik, yang kedua, harapan budaya, dan yang ketiga, nilai perorangan. Selanjutnya, berdasarkan teorinya, Hepighertz juga mengungkapkan makna terkait tugas perkembangan itu sendiri.
Menurutnya, tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada atau sekitar periode kehidupan individu tertentu, pencapaian yang sukses yang mengarah pada kebahagiaannya dan keberhasilan dengan tugas-tugas selanjutnya. Sementara kegagalan menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu, ketidaksetujuan oleh masyarakat, dan kesulitan dengan tugas-tugas selanjutnya. Kemudian, dalam teorinya, Hepighertz juga merumuskan beberapa tugas perkembangan yang dibagi ke dalam beberapa masa. Mulai dari masa bayi dan kanak-kanak awal, kemudian masa kanak-kanak akhir, berlanjut ke masa remaja, masa dewasa awal, masa setengah baya, dan masa tua. Nah, kira-kira apa aja sih tugas perkembangan yang dirumuskan oleh Hepighertz dalam setiap masa tersebut? Penasaran bukan? Mari kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama adalah masa bayi dan kanak-kanak awal. Di sini, Hepighertz merumuskan beberapa tugas perkembangan, yaitu pada masa ini seseorang akan belajar berjalan, belajar memakan makanan padat seperti nasi, buah-buahan, sayuran, dan sebagainya, akan belajar berbicara, akan belajar mengendalikan bagaimana caranya membuang air kecil dan besar, akan belajar membeda-bedakan jenis kelamin, mana yang bisa disebut laki-laki, mana yang bisa disebut perempuan. Kemudian akan memperoleh keseimbangan fisiologis, akan dapat menyusun berbagai konsep sederhana tentang realitas sosial dan realitas fisik, akan belajar juga bagaimana caranya menjalin hubungan secara emosional antara dirinya dengan orang tua, saudara-saudara, dan lainnya. Dan yang terakhir, seseorang akan belajar bagaimana caranya membedakan antara hal yang benar dengan hal yang salah, serta mengembangkan kata hati. Pembahasan yang kedua adalah masa kanak-kanak akhir. Di masa ini, Hepighertz merumuskan beberapa tugas perkembangan, yaitu pada masa ini, seseorang akan belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan ringan atau mudah. Kemudian, seseorang akan membentuk sikap-sikap yang sehat terhadap dirinya demi keperluan organismenya yang sedang tumbuh. Kemudian, seseorang akan belajar bergaul dan bermain dengan teman-teman seusianya, akan mulai menemukan peranan sosial yang cocok bagi dirinya sebagai pria atau wanita, akan mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, akan mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, akan mengembangkan kata hati, moralitas, dan tata nilai, akan mengembangkan sikap-sikap dalam memandang kelompok-kelompok sosial dan lembaga kemasyarakatan, serta yang terakhir, seseorang akan menemukan kebebasan pribadinya. Pembahasan yang ketiga, kita masuk ke masa remaja. Di masa ini, Hepighertz merumuskan beberapa tugas perkembangan, yaitu pada masa ini seseorang akan menjalin hubungan-hubungan baru dengan teman-teman sebaya, baik sesama jenis maupun lain jenis. Kemudian akan menerima keadaan fisiknya dan menerima peranannya sebagai pria dan wanita. Lalu menginginkan dapat berperilaku yang dapat diterima di masyarakat, akan memperoleh kebebasan secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, akan menyiapkan karir dalam bidang ekonomi dengan sesuatu jabatan atau pekerjaan, akan mempersiapkan diri untuk memasuki masa pernikahan dan hidup berkeluarga, akan mengakui suatu tata nilai dan sistem etika yang membimbing segala tindakan dan pandangan. Dan yang terakhir, seseorang akan belajar bertanggung jawab sebagai warga negara. Pembahasan yang keempat, kita masuk ke masa dewasa awal. Nah, di masa ini, Hepighertz juga merumuskan beberapa tugas perkembangan, yaitu pada masa ini seseorang akan mendapatkan suatu pekerjaan, akan memilih pasangan hidup, akan belajar untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan mulai hidup berkeluarga, akan mengasuh dan membimbing anak, akan memimpin sebuah rumah tangga, akan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik, dan yang terakhir, seseorang akan memperoleh kelompok sosial yang cocok dengan nilai hidup dan pahamnya. Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu mengenai masa setengah baya. Di masa ini, sama seperti masa-masa yang lain, Hepighertz juga merumuskan beberapa tugas perkembangan, yaitu pada masa ini, seseorang akan mencapai kedewasaan bertanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Kemudian seseorang akan membimbing anak-anak remaja untuk mampu bertanggung jawab dan berbahagia kelak bila dewasa,
akan mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu kosong sesuai dengan keahlian dan keinginan, akan menciptakan hubungan suami istri yang serasi, akan menerima dan menyesuaikan diri dengan adanya perubahan-perubahan fisiologis pada usia setengah baya, akan mencapai dan mengutamakan penampilan yang memudahkannya dalam karir profesional, dan yang terakhir seseorang akan mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan orang tua yang lanjut usia. Pembahasan yang terakhir adalah terkait masa tua atau usia lanjut. Di sini, Heffig-Hurst juga merumuskan beberapa tugas perkembangan, yaitu pada masa ini, seseorang akan siap menghadapi keadaan menurunnya kondisi fisik dan kesehatan. Kemudian, seseorang akan siap juga untuk mengalami penurunan pendapat. Lalu, seseorang akan siap untuk menghadapi kematian suami atau istri. Kemudian, seseorang akan membina hubungan yang baik dengan anggota sekelompok usia. Lalu seseorang akan memelihara kondisi fisik agar tetap menyenangkan. Dan yang terakhir, seseorang akan dapat menyesuaikan diri untuk mengurangi tugas-tugas sosial, tetapi memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai warga negara dan masyarakat. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Ternyata Heffig-Hurst merumuskan berbagai tugas perkembangan di setiap masanya itu sangat baik dan runtut sekali, sehingga kondisinya memang hampir sesuai dengan kehidupan yang dijalani oleh setiap orang pada umumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai teori perkembangan menurut Robert J. Heffig-Hurst. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Nah, materi selanjutnya yaitu tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Nah, siapa sih Erik Erikson ini? Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Sebenarnya Erikson adalah seorang psikolog Freudian, namun teorinya lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan jika dibandingkan dengan para psikolog Freudian lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu rumusan tugas perkembangan menurut Erikson. Menurut Erikson, bahwa rumusan tugas perkembangan itu meliputi 8 fase. Yang pertama, fase bayi 0-1 tahun. Krisis atau konflik utama yang dialami pada fase ini adalah rasa percaya diri serta curiga, di mana pada tahap ini berperan besar dalam menentukan apakah dia akan mudah percaya atau curiga kepada orang lain. Orang yang paling berperan penting pada fase ini adalah ibu atau orang lain yang berperan sebagai ibu. Kemudian yang kedua yaitu fase kanak-kanak 18 bulan sampai 3 tahun. Krisis utama yang dialami pada fase ini adalah otonom serta malu-malu, di mana fase ini banyak menentukan rasa percaya diri dari sang anak saat beranjak dewasa nanti. Pada fase ini, sosok yang paling berperan penting adalah kedua orang tua atau sosok yang dianggap orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu fase awal anak kecil 3-5 tahun. Pada fase ini, seluruh anggota di keluarga sang anak sangat berperan besar dengan pertumbuhan sang anak. Krisis emosi yang paling dirasakan pada fase ini adalah inisiatif serta rasa bersalah. Disinilah sang anak belajar banyak mengenai apa yang boleh dan tidak boleh serta mencoba untuk mengerjakan segala sesuatu sendiri. Aktivitas atau perilaku utama yang menonjol pada fase ini adalah bertambahnya kosakata yang dikuasai dan mulai melakukan interaksi dengan kelompok sebaya. Namun, pada fase ini anak-anak cenderung merasa bersalah dan minder yang diekspresikan dengan menjauhi kelompok atau menangis. Kemudian yang selanjutnya yaitu fase anak kecil 5-13 tahun. Pada fase ini, krisis utama yang dialami adalah rasa percaya diri serta rendah diri, terutama ketika berada dalam kelompok sebaya. Hal ini juga didasari oleh fakta bahwa pihak yang sangat berperan adalah sekolah dan tetangga, di mana komunitas anak tersebut sudah meluas dan tidak terbatas pada anggota keluarga lagi. Pada fase ini, sang anak cenderung lebih aktif secara fisik dan lebih kompetitif sehingga mereka lebih menyukai aktivitas yang bersifat kompetitif seperti olahraga, game, dan lain-lain. Namun, perlu berhati-hati karena pada fase ini sang anak akan sangat aktif dan sangat marah jika ada pembatasan. Selanjutnya,
fase remaja 13-21 tahun. Fase ini adalah fase paling banyak menghabiskan tenaga bagi orang tua karena pada saat ini krisis utama yang dihadapi adalah identitas serta kekacauan peran, di mana mereka sedang berusaha mencari jati diri dan memiliki emosi yang tidak stabil. Sosok yang berperan pada fase ini adalah kelompok dan model kepemimpinan, sehingga di fase ini sang anak akan mudah terbawa emosi kelompok dan nekat melakukan aksi berbahaya atas nama kelompok. Pada fase ini juga sang anak memiliki hasrat seksual yang lebih aktif, sehingga patut diberikan pengertian yang baik mengenai hubungan seksual. Selain itu, keinginan untuk mencari identitas dan menjadi sosok yang berguna membuat mereka marah jika harus tergantung pada orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu fase dewasa 21-40 tahun. Setelah melewati fase remaja, kini sang anak telah menjadi dewasa dan memiliki emosi yang lebih stabil. Namun, pada fase ini tetaplah ada krisis yang dialami, yaitu keintiman serta isolasi, di mana pada fase ini orang tersebut sedang berusaha mencari pasangan atau justru menjauhkan dirinya dari berbagai macam hubungan. Semuanya tergantung dari berbagai pengalaman yang dialaminya. Oleh karena itu, sosok yang sangat berperan pada fase ini adalah pasangan lawan jenis, di mana stres utama yang dialami pada fase ini biasanya berhubungan dengan lawan jenisnya, seperti takut jika bercerai atau putus. Kemudian fase selanjutnya yaitu fase parubaya 40-60 tahun. Setelah mengalami berbagai macam hal dan masalah, di fase ini seorang memiliki krisis utama, peduli dan pemandu keturunan, serta stagnansi di mana orang tersebut cenderung suka berbagi pengalaman dan ilmu, serta ingin meninggalkan suatu warisan. Namun, demikian adanya kemungkinan seseorang justru merasa tidak berguna karena pernah mengalami kegagalan besar di hidupnya. Pada fase ini, keluarga kembali memiliki peran yang penting dalam hidupnya. Selain itu, institusi atau pekerjaan tempat dia bernaung juga berperan besar. Hal utama yang dilakukan pada fase ini umumnya adalah sibuk membuat ide untuk generasi masa depan dan mencapai tujuan hidupnya. Sedangkan hal yang dapat membuatnya sangat stres adalah adanya interupsi pada pekerjaan dan perpisahan keluarga. Kemudian yang terakhir yaitu fase lansia 60 tahun ke atas. Nah, akhirnya tibalah kita pada fase akhir kehidupan manusia, yaitu fase lansia, di mana krisis utama yang dialami pada fase ini adalah integritas serta putus asa. Rasa integritas cenderung muncul karena adanya rasa tanggung jawab yang besar akan peran yang dihadapinya selama masa muda. Sedangkan seringkali rasa putus asa ini muncul karena perasaan kecewa atas ketidakberhasilan yang pernah dialaminya. Pada fase ini, sosok yang berpengaruh adalah siapapun yang dapat membuat dirinya merasa berguna. Oleh karena itu, untuk kamu yang memiliki lansia di rumahnya, usahakanlah untuk selalu mengucapkan terima kasih untuk segala bantuan yang diberikannya, meski sekecil apapun itu. Karena ucapan terima kasih tersebut membuat seseorang merasa dirinya berguna. Nah, itu dia penjelasan tugas perkembangan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.